Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya ingin sharing analisa XAUSD ya untuk hari Kamis XAUSD. Saya pakai forex.com. Oke, di sini kita akan analisa dari time frame sebentar H1 M30 M15 ya. Nah, kita daily untuk mengecek pergerakannya. Di daily kemarin dia sudah mengambil previous day low di sini. Kemarin saya ancang-ancang cari buy. Sini kita cek analisa H1. Sebentar di H1 kemarin kita analisa itu bos terakhir di sini ya. Bos terakhir di sini. Kita akan analisa dari H1, M30 dan M15 ya, karena itu dua time frame yang bagus. Nah, ini breakout structure. Kalau di H1 ini change of karakternya di sini ya. Change of karakternya di sini. Kita akan marking high dan low-nya. Nah, ini berarti high valid-nya ya. High valid di H1 di harga 2061 2063. Kalau yang nanya 2061. 2063 untuk H1 ya. 63 high valid H1. Nah, inducementnya di sini ya. Kita akan marking. Semalam itu saya cari buy guys di sini. Karena ini polanya mirip breaker. Mirip breaker. Tapi gagal gitu ya. Saya buy limit di 2028. Pas plotting saya agak sedikit panik pas harga respect support. Kalau teman-teman pakai SNR ini pet support ya, dia akan balik nih respect ke 28. Saya close BEP, jadi saya nggak rugi, saya nggak untung. Dia ternyata break area ini lalu naik lagi. Nah, di sini kalau teman-teman cek di sini, ini ada konfirmasi di sini, cuman munculnya lama banget konfirmasi itu. Subuh munculnya, astagfirullah, subuh munculnya. Ntar kita cek di sini ya. Nah, kita baca struktur dulu ya di H1. Ini inducementnya. Untuk H1 high validnya di sini ya. 2061 2063. Dan di M30 kita akan baca juga strukturnya. Di sini kita marking inducement. Nah, ini inducementnya ya. Sama ya, ini juga bosnya juga ya. Nah, tapi di sini inducementnya bukan di sini, melainkan di sini. Ini inducementnya. Oke. Nah, berarti ini jadi decisional POI ya. Kenapa decisional POI? Di sini dia men-swap previous candle low dan di sini ada value gap. Nah, ini bisa dipertimbangkan untuk jadi area sell. Decisional POI 2048. Tapi di sini tetap ya high validnya sama dengan H1 ya. Di 2061 2063. Berarti ini high valid H1 dan M30. Dan M30. Nah, kita marking time frame ini aja ya untuk ntar malam. Nah, kemudian di M15. Nah, ini juga kita kan sering pakai M30 ya, H1 ya, M15 ya. Di H1 di M15 di sini kalau kita cek ini pullbacknya diambil. Oke, ini breakout structure sini valid, breakout structure sini valid, break body soalnya di sini. Nah, berarti ini cok di sini ya, cok. Nah, berarti di sini dibalas cok lagi berarti ya di sini ya. Sebentar, cok lagi di sini. Kita akan pertimbangkan struktur 3 ini ya, 3 time frame ini. Cok dibalas cok. Nah, keadaan sekarang dia berusaha untuk pullback. Supply-nya sama ya, high valid-nya sama di sini 2061. Berarti ini high valid. Aduh, kok dihapus sih? Anjir, dihapus. Ntar guys. Sorry. Kan ada menu ini. Nah, high valid H1 ganggu aja sih. M dan M15. Nah, ini berarti high validnya ya. Oke. Nah, kemudian
Di sini saya sedikit bahas konfirmasi entry ya, karena kemarin saya entry di OutNZD nggak kejemput, sangat tipis sekali. Setup saya minggu ini banyak yang nggak kejemput, ataupun yang kejemput pun saya pasti akan segera cancel apabila ada aba-aba yang pergerakan yang mengkhawatirkan kayak semalam di sini. Nah, di sini saya ingin bahas sedikit mengenai konfirmasi entry ya. Di sini kalau teman-teman lihat di sini, ini muncul konfirmasi ya. Setelah dia mengambil low ini, kita masuk ke M5. Ini M5 ya. Kita hapus. Ini konfirmasi munculnya subuh ini. Aduh, nunggunya lama banget. Sini kita lihat ya. Ini pullback. Ini candle pullback valid ya. Biru ini pullback. Nah, lalu di sini kita lihat candle merah ini ngambil pullback dan break jadi boss, change of character. Di sini ada inducement. Nah, boom. Ini yang saya maksud konfirmasi entry ya. Inducement, yang di sini inducement. Yang biru ini ya, candle biru. Karena dia ngambil high yang merah, valid pullback. Nah, lalu di sini terlalu besar. 12. Nah, lalu di sini kita marking sebagai breakout structure. Nah, ini baru change of character. Nah, di sini adalah inducementnya. Nah, di sini fair value gap. Kenapa kemarin saya mau cari buy? Karena saya ancang-ancang cari ketika harga itu pullback ke high valid atau minimal decisional POI M30. Di sini, di area sini pokoknya nih targetnya. Tapi malah gagal kemarin buy-nya. Jadi saya hari ini apakah saya entry di sesi Asia? Enggak ya, saya enggak entry lagi. Kenapa saya enggak entry lagi? Nanti malam ada news, soalnya newsnya lumayan berpengaruh besar sekali. Di sini kita lihat newsnya itu news high impact. Nah, core CPI ini newsnya ngeri ya, sama kayak NFP. Ada 4 core CPI, CPI M/M, CPI YPY dan unemployment claim. Nah, ini sangat berpengaruh ya untuk news malam ini. Jadi saya cari peluangnya setelah news saja ya. Nah, ini adalah high validnya ya. Karena nanti malam news saya nggak pasang sell limit ya. Saya tetap konservatif menunggu konfirmasi di area ini. Kalau misalnya nggak ada, mending skip. Karena core CPI ini bisa banyak pipsnya ya. Nah, sekarang kita cek dulu untuk pergerakan demand yang misalnya dia menuju ke sana. Misal harga turun ya, core CPI itu bukan nggak mungkin dia turun 500 pip ya. Nah, ini akan jadi area pantau saya untuk buy. Kita bisa mencari konfirmasi di sini di M15. Misal harganya turun kencang misalnya ya, misalnya. Nah, di sini kita cari untuk buy kalau turun jauh. Karena di sini ada fair value gap. Setidaknya dia keisi 50%. Nah, ini area yang sakral. Yang bagus sih di area ekstrim sini bagusnya. Kita cari-cari zona aja gitu, nunggu di zona-zona. Karena gold ini beda ya sama yang lain. Oke. Itu aja ya guys ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.